Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, ini lanjutan dari video yang kemarin ya, terkait dengan Flywoo Firefly 1S. Jadi ini micro toothpick 40 mm 1S. Dan ini kemarin juga saya review, coba saya terbangin, itu secara performance itu oke ya. Harusnya sih oke banget karena memang nggak ada probe cardnya ya, otomatis performanya akan lebih baik daripada micro whoop pada umumnya. Nah, ini kemarin saya sudah sempat coba ya, coba untuk eksperimen untuk bisa ngangkat action cam ya, action cam yang kecil tapi ya, bukan GoPro yang jelas. Ini aku punya dua ini ya, ini Insta360 Go yang pertama, yang ini adalah Cadex Peanut. Nah, ini saya udah coba nih, coba terbangin dua-duanya. Nah, ini saya udah beli juga untuk apa sih ini namanya, kanopi plus holdernya ya, untuk bisa dipasangin kamera ini. Cuman ternyata pas dicoba itu ternyata si mikronya ini ngeden banget ya, apa namanya, throttle-nya itu untuk hover aja di atas 60%, 60-70, begitu kita drop dikit itu langsung turun, kemudian naiknya itu agak susah, agak ngeden, jadi kurang enak ya. Itu mau pakai yang ini atau pakai yang peanut itu sama aja hasilnya, apalagi pakai yang ini ya, peanut ya. Ini beratnya itu sekitar 27-28 gram, yang ini tuh 18 gram yang Insta360 Go. Padahal ini si mikro ini beratnya itu cuma 20 atau 21 gram ya. Jadi bisa dibayangkan dia ngangkat sesuatu yang beratnya lebih berat daripada mikronya sendiri. Jadi saya kurang oke sih. Saya nggak sempat videoin ya, apa namanya, hasil terbangnya. Tapi yang jelas sih performanya kurang oke, karena kalau untuk model-model kayak gini saya pinginnya sih nggak cuma sekedar ngangkat kemudian bisa terbang ya, tapi terbangnya itu juga harus oke ya, dalam arti manuver-manuvernya itu juga masih bisa lah, nggak hanya cuman terbang terus maju pelan. Nah, itu saya agak kurang srek ya dengan itu. Nah, ini saya sempat beli lagi framenya, jadi saya beli framenya lagi. Ini frame Flywoo Firefly 1S ini ya. Ini saya udah pasang, dan setelah saya coba-coba, saya lagi eksperimen lagi membuat si Firefly 1S ini bisa ngerekam atau dapetin footage HD ya. Nah, ini saya juga baru rakit nih dari apa namanya, frame yang barusan saya beli. Ini udah barusan aku rakit tapi belum sempat saya terbangin ya. Nah, ini teman-teman bentuknya seperti ini. Jadi ini pakai kanopinya Mobula 6 ya. Ya, intinya sih kanopi sama kameranya ini pakai punyanya Mobula 6 HD ya. Ini pakai Runcam Split 3 Lite. Ini saya ambil dari micro whoop saya yang Acrobi 75. Ini saya pasangkan ke sini ya. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Ini kalau di compare sama yang versi orisinilnya Firefly 1S. Nah, bisa dibayangkan ya, kecilnya sama, tapi yang satu ini bisa ngerekam HD. Yang ini untuk kalau kita mau latihan freestyle di tempat sempit aja, ini pakai yang seperti ini. Kalau untuk dapatin footage HD, ini harusnya bisa pakai yang ini ya. Ini belum sempat saya terbangin karena memang di luar lagi hujan, dan sekarang udah malam juga ya. Jadi takutnya kalau crash susah nyarinya kalau malam. Jadi nanti kalau misalkan kondisi agak siang atau pagi, nanti kita akan coba terbangin si apa ya, ini belum saya namain ya, ini Firefly 1S HD mungkin ya namanya. Masangnya cukup gampang ya, karena ini nggak perlu solder. Jadi ini di stack ya, model kayak gini tuh. Jadi saya kasih baut ukuran M2 panjang di 4 bagian framenya ini. Ini ukurannya sekitar berapa ya, mungkin 18 atau 20 mm ya ukuran bautnya M2 nya. Terus saya kasih spacer di sini, karena ini pakai boardnya si IO ELRS ya. Ini kalian bisa lihat, ini antena
LRS-nya antena seramik. Jadi ini nggak ada antena yang menjulur ya. Tapi antenanya ada di sini, harusnya sih cukup lah, walaupun agak kehalangan si DVR-nya ya. Tapi mestinya cukup lah kalau buat area-area nggak terlalu jauh. Jadi ini kalau misalkan kita timbang, kita cek ya beratnya berapa. Kalau kita timbang, beratnya 31 gram ya, 31 persis. Sementara kalau micro warp ini, si Firefly 1S orisinilnya itu beratnya di 22 gram ya. Ini agak lebih berat karena saya pakai external receiver ya, si LRS. Kalau bawaannya itu cuman sekitar 20 graman kalau nggak salah. Jadi selisihnya kalau antara yang orisinilnya dengan yang dipakai SD sekitar 10 gram ya. Karena beratnya untuk DVR sama si rangkaian split 3 LED ini sebenarnya 7 atau 8 gram plus baut ya. Ini bautnya dari besi. Jadinya nambah kurang lebih 10 gram. Oke, ini udah saya setting juga di di Betaflight. Kita akan coba terbangin, cuman ngetes aja ini terbangnya hover itu enak apa enggak ya. Ini kan kita coba. Ini baterainya nanti saya pakai baterai ini, baterai Gaoneng 600 mAh 1S 90C sampai 180C ya discharge range-nya. Jadi ini baterai lumayan gede ya kapasitinya. Harusnya sih bisa terbang cukup lama ya mestinya ya. Cuman saya belum coba nih, belum maiden fly. Tapi ini mau saya tes dulu di indoor untuk tes performa terbangnya, throttle-nya itu feel-nya itu enak apa enggak, tes di indoor aja dulu. Oke, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Imut banget dan praktis ya ini. Karena ini modelnya model dead cat ya. Kalau kalian perhatiin, jadi yang motor nomor 2 dan nomor 4 nih yang di depan nih dekat kamera itu agak melebar ya dibandingkan dengan motor yang ada di belakang nih. Jadi ini tujuannya agar supaya si kamera ini itu nggak akan ngerekam kedapatan propeller nih. Jadi free dari propeller mestinya ya. Cuman kalau misalkan masih kelihatan propellernya, ini tinggal di agak dengakin aja dikit gitu ya. Cuma ini derajat ketinggiannya ini paling sekitar 20-an ya, 20-an derajat nih. Oke, kita langsung coba aja ya tes indoor, tes aja, ntar di video selanjutnya mungkin akan coba saya full tes untuk di outdoor ya. Untuk si micro 1S 40 mm Firefly 1S dengan DVR HD. Nah ini enaknya kalau pakai mikro kayak gini ya, mikro kecil, kita bisa taruh di case ya seperti ini. Jadi cukup praktis. Baterainya juga ini ada tempat baterainya di sini. Ada 4 ya posisinya, saya punya 3, tinggal ditutup. Nah udah praktis, nggak perlu space yang cukup banyak, dan ini lumayan terlindungi ya. Oke, langsung kita coba aja yuk terbang di indoor. Let's go. Oke, ini kita coba terbang indoor ya. Ini pakai baterai 600 mAh 1S GNB Gaoneng ya. Ini saya terbang mode acro ya, atau mode air mode. Ini secara stick nih yang saya rasakan sekarang terbangnya normal ya, normal kayak Whoop atau kayak versi orisinilnya ya, agak berat sedikit tapi nggak terlalu signifikan. Ini kita coba turun ya ke sini. Secara VTX itu juga oke ya, karena memang port I/O LRS yang punyanya Crazy F4 IP model yang baru itu juga VTX nya lumayan, dan ini saya set di 25 mW. Setahu dia bisa di set sampai 200 mW ya, cuman saya set di 25 mW aja, ini udah cukup. Oke, ini kita coba terbang naik lagi. Ini sempat kesentuh di tembok ya, untungnya nggak jatuh. Ini kita coba muter aja masuk ke kamar. Ini kalau diperhatikan ya, LED-nya itu berkedip ya. Ini karena shutter speed sama frekuensinya belum saya setting ya. Biasanya kalau malam tuh harus disetting biar nggak berkedip ya, nggak kedip-kedip seperti itu.
Overall secara kontrol itu juga gampang dikontrol. Ini karena saya pakai propeller 3 blade ya, bukan 2 blade, bukan seperti orisinilnya. Karena ini saya pakai DVR HD ya, jadi otomatis lebih berat, butuh tenaga thrust lebih gede, makanya saya pakai 3 blade dan juga biar mudah dikontrol. Karena kalau pakai yang propeller 2 blade itu biasanya diperuntukkan untuk toothpick yang ringan ya, kayak contohnya atau whoop yang ringan seperti Moplat 7, Moplat 6 itu kan ringan banget, makanya dia pakai 2 blade. Ini secara kontrol, secara belokan juga lumayan ngelok, mungkin agak perlu sedikit di tuning ya, cuman overall sih saya cukup puas ya dengan performa terbangannya. Apalagi nih di indoor, kalau misalkan di outdoor dapat space lebih luas ya, ini akan lebih enak lagi nih, kita bisa belusukan, bisa tes terbang agak tinggi. Ini mestinya lebih oke sih daripada pakai micro whoop 1S yang ukuran 75 atau 65 mm yang HD. Secara performa pasti akan lebih baik ini ya, karena ini nggak ada prop guardnya, otomatis performa terbangnya akan jauh lebih oke lah daripada yang pakai prop guard. Sengaja saya senang dengan micro quad ya, karena memang lebih enak lah kalau misalkan diterbangkan tuh bisa kapan aja, bisa di mana aja, di tempat sempit atau di tempat yang outdoor yang tanpa angin ya tentunya, tuh kita bisa terbangin kapan aja. Kalau kalian perhatikan ya, suaranya melengking ya, sama kayak Mobula 6 HD atau Moplat 7 yang di convert jadi HD, itu suaranya hampir sama ya, melengking ya. Cuman kalau kalian lihat maksudnya nggak dari suara DVR ya, itu suaranya lebih senyap ya, lebih senyap daripada micro 1S HD. Ini jauh lebih senyap, malah nggak kedengeran suara propellernya. Oke, ini kita di bawah lagi, kita coba terbang pelan. Nah ini enaknya ya, kalau kita micro quad tuh secara power tuh nggak agresif, jadi kita kalau terbang pelan di tempat yang sempit ini kita masih bisa manuver. Ini kita coba naik. Aduh, ini crash ya. Oke, mudah-mudahan nggak apa-apa. Ini harusnya sih masih bisa terbang lagi. Kita terbang. Oke, ini di sini saya crash lagi ya. Jadi ini nggak enaknya kalau misalkan kita pakai micro yang tanpa prop guard, tuh begitu nyenggol sedikit ya di tembok atau di benda apapun itu akan gampang banget untuk jatuh. Nah seperti ini, recovernya itu nggak kayak whoop atau micro yang ada prop guardnya. Itu kalau kebentur biasanya dia mental kalau misalkan yang ada prop guardnya. Kalau ini kalian mesti hati-hati, karena begitu nabrak atau kesenggol dikit itu pasti akan crash. Nah ini terbang lumayan lama ya, ini udah hampir 5 menit dengan baterai 1S 600 Yamaha. Ini dapat 5 menit dan voltase sekarang udah di 3,3 ya. Ini harusnya landing nih saya paksa nih di sini. Nah ini powernya udah jauh menurun, ini harusnya landing ya, karena di Betaflight tuh aku set di 3,3 3,2 itu harus landing. Nah ini otomatis langsung dipaksa untuk landing, nggak bisa diterbangin lagi. Oke, untuk flight time itu dapat 5 menit ya, cukup oke untuk ukuran 1S. Jadi itu tadi ya hasil terbangnya cukup oke sih menurut saya, dan respon feel sticknya itu juga cukup oke lah ya, tapi masih enakan ini lah yang jelas, karena ini jelas lebih enteng ya. Cuman untuk bisa record HD model kecil kayak gini, komposisi ini yang menurut saya yang paling oke ya, dibandingkan harus pakai ngangkat action cam model Cadex Peanut atau Insta360 Go, karena masih bisa manuver, beloknya juga masih enak ya, tadi powernya juga masih ada ya di indoor. Cuman kita nggak tahu nanti kalau misalkan dites di outdoor hasilnya seperti apa. Oke, thank you ya udah melihat video saya.
Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.